Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 akan memaparkan hasil makalah yang kami susun mengenai dilema study tour dalam dunia pendidikan dan dunia pariwisata. Maksud saja, kegiatan study tour selama ini menjadi bagian dari proses pembelajaran aktif, tidak hanya memberikan pengalaman rekreatif tapi juga bersifat edukatif. Melalui kegiatan ini, siswa memperoleh pengalaman belajar kontekstual, meningkatkan interaksi sosial, serta mengembangkan pemahaman lintas disiplin melalui observasi langsung di lapangan. Oleh karena itu, study tour dinilai sebagai metode pembelajaran alternatif yang mampu menyeimbangkan aspek kognitif dan efektif siswa. Namun, sejak beberapa tahun terakhir, sejumlah pemerintah daerah seperti Jawa Barat dan Banten ini mulai mengeluarkan kebijakan larangan study tour keluar kota maupun di dalam kota maupun di luar provinsi. Di Jawa Barat ini, kebijakan tersebut diinisiasi oleh Bapak Gubernur kita, yaitu Bapak Deddy Mulyadi, dengan dalih menghindari praktek komersialisasi pendidikan dan meringankan beban ekonomi wali murid. Selain itu, kekhawatiran akan keselamatan siswa akibat maraknya kecelakaan bus pariwisata turut menjadi alasan utama berlakukannya larangan ini. Kendati memiliki niat yang baik, Pak Deddy Mulyadi mengeluarkan hal tersebut, namun kebijakan ini menimbulkan dilema yang cukup serius di kalangan masyarakat. Larangan tersebut menjadi polemik yang melibatkan 3 kepentingan besar, yaitu dunia pendidikan, orang tua, dan industri pariwisata. Di satu sisi, pihak sekolah ingin melindungi siswa dari risiko kecelakaan dan menjamin kesetaraan akses pembelajaran. Namun di sisi lain, pelaku wisata merasa dirugikan karena kehilangan salah satu pasar utama, yakni rombongan pelajar. Beberapa pelaku usaha mengeluhkan penurunan omset secara signifikan sejak larangan diberlakukan. Menurut laporan dari Gabungan Industri Pariwisata Indonesia atau yang disebut GIPI, dampak ekonomi dari larangan ini menyebabkan potensi kerugian hingga lebih dari 2 triliun dalam 1 tahun di Jawa Barat saja, serta mengancam kelangsungan ribuan pelaku UMKM lokal. Sektor-sektor terdampak mencakup penyedia transportasi, restoran, hotel, dan penjual oleh-oleh yang selama ini bergantung pada kunjungan siswa atau study tour. Seharusnya bila keselamatan menjadi isu utama, solusinya bukanlah larangan total, melainkan peningkatan kualitas pengawasan terhadap armada bus pariwisata dan penyedia jasa perjalanan. Sekjen Organda menyebut bahwa banyak operator kendaraan yang tidak memenuhi standar kelayakan, namun tetap beroperasi karena lemahnya regulasi. Alternatif solusi telah banyak dikemukakan, misalnya dengan mengarahkan sekolah untuk mengadakan study tour lokal atau di Jawa Barat saja berbasis minat khusus. Pusat Studi Pariwisata UGM merekomendasikan model kunjungan edukatif ke lokasi industri, UMKM, atau situs budaya lokal, sehingga siswa tetap mendapatkan pengalaman belajar tanpa harus perjalanan jauh. Hal ini juga membuka peluang ekonomi baru berbasis lokal atau membantu UMKM lokal dari Jawa Barat. Pada bab 2 pembahasan alasan dibalik kebijakan larangan study tour. Pemerintah daerah mengeluarkan larangan study tour atas dasar keprihatinan terhadap sejumlah kecelakaan yang menimpa rombongan siswa, terutama yang menggunakan bus pariwisata. Kecelakaan tragis yang melibatkan pelajar dalam perjalanan wisata edukatif seperti yang terjadi di Subang, tepatnya di Ciater, Jawa Barat pada tahun 2024. Itu menjadi titik balik dalam evaluasi kebijakan pendidikan di luar kelas. Banyak kendaraan yang digunakan sekolah
tidak atau kurang memenuhi standar keselamatan, baik dari segi usia kendaraan maupun kompetennya seorang driver. Selain itu, aspek ekonomi juga menjadi pertimbangan penting. Banyak orang tua mengeluhkan beban biaya yang tidak proporsional dengan manfaat kegiatan tersebut. Beberapa kasus menunjukkan bahwa biaya study tour bisa mencapai jutaan rupiah, yang tentu saja menjadi tekanan tersendiri bagi keluarga berpenghasilan menengah ke bawah UKM Indonesia. Kekhawatiran lain yang muncul adalah adanya indikasi komersialisasi dalam pelaksanaan study tour di dunia pendidikan. Beberapa sekolah bahkan diduga bekerja sama dengan agen perjalanan atau vendor tertentu tanpa melalui proses transparansi, sehingga mengabaikan nilai-nilai pedagogis dari kegiatan itu sendiri. Akibatnya, substansi edukatif menjadi kabur, tergantikan oleh fokus hiburan, konsumsi, dan berbelanja. Dalam sudut dunia pendidikan, hal ini tentu bertentangan dengan tujuan utama dari study tour sebagai bagian dari pembelajaran kontekstual. Alih-alih membangun pengalaman belajar yang mendalam, kegiatan tersebut justru rentan menjadi ajang wisata atau jalan-jalan massal yang kehilangan atau keluar dari orientasi akademiknya. Oleh karena itu, kebijakan pelarangan sementara ini dianggap sebagai bentuk penyelamatan terhadap marwah pendidikan di luar kelas. Meskipun demikian, kebijakan ini tetap menuai pro dan kontra. Di satu sisi, pemerintah daerah ingin menjamin keselamatan dan keadilan sosial bagi semua siswa. Di sisi lain, pendekatan pelarangan total tanpa regulasi alternatif dipandang terlalu reaktif dan tidak menyelesaikan akar permasalahan sebenarnya. Maka perlunya penyusunan kebijakan yang tidak hanya membatasi tetapi juga membina dan mengarahkan pelaksanaan study tour agar kembali pada tujuan awalnya. Namun pendekatan pelarangan total justru menuai kritik dari berbagai kalangan, termasuk praktisi pendidikan, pelaku pariwisata, hingga akademisi. Banyak pihak menilai bahwa kebijakan tersebut bersifat reaktif dan tidak menyentuh akar permasalahannya yang sebenarnya. Masalah utama bukan terletak pada kegiatan study tour-nya, melainkan pada lemahnya regulasi dan pengawasan terhadap pelaksanaannya, terutama dalam aspek transparansi pembiayaan dan tujuan edukatif kegiatan. Maka dapat saya simpulkan bahwasanya mengapa Bapak Deddy Mulyadi atau Pemprov Jabar itu melarang adanya study tour, karena yang pertama adanya komersialisasi, isu komersialisasi pendidikan. Jadi study tour itu dijadikan tempat berbisnis untuk oknum-oknum. Terus dan juga adanya titik balik dari kecelakaan yang menimpa sejumlah siswa pada tahun 2024 di Ciater, Subang, Jawa Barat. Dan juga solusi yang lebih tepat adalah memperbaiki sistem pelaksanaan study tour agar lebih aman, terstruktur dan inklusif, bukan menghapusnya secara menyeluruh. Jadi selain itu, yang salah bukan study tournya, namun yang salah itu karena sistem atau oknum yang melakukan atau bermain di dalam study tour tersebut, yang mengkomersialisasikan. Jadi study tour tetaplah study tour, namun yang salah adalah oknum yang telah menyelewengkan, yang setelah keluar dari orientasi pendidikan. Dilanjut dari Revan. Oke, akan saya lanjutkan. Untuk yang selanjutnya itu dampak kebijakan terhadap dunia pendidikan dan pariwisatanya.
Dari sisi pendidikan, kebijakan larangan studi tour ini telah menghilangkan salah satu pendekatan pembelajaran secara kontekstual yang penting. Nah, kegiatan ini juga secara pedagogis termasuk ke dalam strategi experiential learning, yakni pelajaran berbasis pengalaman yang terbukti efektif meningkatkan pemahaman siswa secara holistik, itu menurut Detram dan Pascal. Nah, ketika siswa berkunjung langsung ke tempat bersejarah, institusi budaya atau kawasan industri, mereka tidak hanya menerima informasi tetapi juga menginternalisasikan nilai-nilai sosial, ekonomi, dan kebudayaan setempat. Selain itu, study tour ini juga berfungsi sebagai sarana penguatan karakter dan pengembangan keterampilan non-akademik seperti kerjasama tim, kepemimpinan, komunikasi interpersonal, dan manajemen waktu. Beberapa studi menunjukkan bahwa siswa yang terlibat dalam pembelajaran di luar kelas memiliki tingkat kepercayaan diri dan empati sosial yang lebih tinggi. Dan oleh karena itu, absen kegiatan ini dapat mempersempit dimensi pendidikan yang bersifat holistik dan humanistik. Dari sisi pariwisatanya, dampaknya juga tidak kalah besar. Industri pariwisata lokal, terutama sektor dari segi UMKM seperti kuliner, kerajinan tangan, penginapan, dan transportasi, ini sangat bergantung pada pengunjung rombongan atau pembelajaran. Nah, dari data dari UMKM Indonesia ini menunjukkan pelarangan study tour di sejumlah provinsi ini menyebabkan penurunan omset hingga sekitar 50 atau sampai 60% bagi pelaku usaha di kawasan wisata edukatif. Hal ini menjadi pukulan berat juga bagi pemulihan ekonomi pasca pandemi yang belum sepenuhnya stabil. Nah, oleh karena itu perlu dipikirkan kembali mekanisme pengawasan dan pembinaan, bukan semata-mata pelarangan. Pihak sekolah dan dinas pendidikan seharusnya bekerja sama dengan pelaku industri untuk merancang program wisata yang memenuhi standar keamanan, edukatif, dan inklusif. Beberapa sekolah bahkan telah mengembangkan model field trip lokal dengan anggaran terbatas namun tetap bernilai pembelajaran yang tinggi. Nah, dari sisi lain, kebijakan larangan studi tour ini memberikan dampak signifikan terhadap sektor pariwisata lokal. Banyak pelaku usaha seperti agen perjalanan, hotel atau restoran, penyediaan transportasi hingga UMKM di dinasti wisata edukatif ini mengalami penurunan omset mereka. Selanjutnya yaitu ada solusi dan alternatif pelaksanaan untuk study tour. Nah, melihat kompleksitas dampak kebijakan larangan studi tour ini, berbagai pihak menyarankan pendekatan yang lebih moderat dan solutif. Alih-alih melarang total, solusi yang diusulkan adalah perombakan sistem pelaksanaan study tour agar lebih aman, terjangkau, dan tetap bernilai edukatif. Salah satu alternatif yang banyak disarankan adalah penerapan studi tour lokal, yakni kunjungan pembelajaran ke lokasi edukatif di dalam kota ataupun wilayah terdekat yang tidak memerlukan perjalanan jauh dan dapat dikontrol secara ketat. Gagasan ini telah diterapkan oleh beberapa sekolah percontohan di Yogyakarta ataupun di Bandung yang mengarahkan siswa untuk mengunjungi UMKM, rumah produksi batik atau dinas pemerintahan setempat. Hal ini menunjukkan bahwa siswa itu memperoleh wawasan praktis tentang dunia pekerja, proses produksi, dan dinamika sosial ekonomi masyarakat secara langsung tanpa meninggalkan wilayah tempat tinggalnya. Di sisi lain juga keterlibatan orang tua itu juga penting bagi bentuk pengawasan sosial dan partisipasi komunitas. Dalam banyak kasus, keterbukaan sekolah kepada orang tua mengenai tujuan, biaya, manfaat kegiatan dapat meminimalkan konflik serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap program luar kelas.
Begitu pula Menteri Pendidikan menjelaskan bahwa sekolah harus memperhatikan 3 aspek utama, yaitu integrasi sosial dengan kurikulum keamanan dan logistik yang dipersiapkan secara profesional, serta keterjangkauan biaya bagi seluruh siswa tanpa tekanan finansial berlebihan. Untuk kesimpulannya, dari makalah yang kami tadi paparkan, itu kebijakan larangan study tour ini muncul dari niat yang baik, yaitu untuk melindungi siswa dari dan mengurangi beban ekonomi orang tua. Namun pelarangan total ini itu bukanlah solusi terbaik. Dampaknya terhadap dunia pendidikan maupun dari dunia ekonomi lokal cukup signifikan. Oleh karena itu, pendekatan solutif yang berbasis pengawasan, transparansi dan kerjasama lintas sektor itu perlu diambil. Nah, mungkin untuk sekian saja untuk presentasi dari kelompok kami, kelompok 12. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.